Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyertai saudara untuk mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita di pagi hari ini. Kita disapa melalui surat 1 Timotius pasal yang keempat ayatnya yang ke-10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Saya bacakan sekali lagi. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, ada sebuah perkataan bijak yang mengatakan, hidup adalah perjuangan. Selama manusia masih hidup di dalam dunia, maka ia harus terus berjuang. Di mana dunia yang terus berubah-ubah karena perkembangan zaman menuntut manusia itu untuk terus berjuang. Demikian juga dengan keadaan hidup yang terus berubah-ubah. Kadang kita bisa bahagia, bisa tertawa dan tersenyum. Tapi ada waktunya juga bagi kita untuk mengalami sebuah duka, kesedihan, dan tangis. Nah, untuk itu, untuk menghadapi setiap keadaan yang berubah-ubah, maka diperlukanlah yang namanya perjuangan. Nah, saudara-saudara, dalam perjuangan tentunya kita membutuhkan kekuatan. Kekuatan kita sendiri sangat tak terbatas. Dan jika kita hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri saja, maka kita pun akan menjadi kecewa. Itulah sebabnya dalam nas ini kita diingatkan untuk menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat manusia, yaitu Tuhan Yesus. Dialah yang mempunyai kuasa dan tidak ada bandingnya. Semua tunduk dan takut akan kuasanya. Dialah pengharapan bagi setiap orang yang percaya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks nas ini, Timotius yang masih muda menghadapi berbagai ajaran-ajaran sesat yang bisa merusak iman para pengikut-pengikut Kristus. Misalnya jika kita baca dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 3, digambarkan di sana adanya ajaran yang melarang perkawinan dan melarang makan. Lalu dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7, ada ajaran yang berbau mistis yang diramu ke dalam cerita-cerita tahayul dan dongeng dari nenek-nenek tua. Nah, dalam menghadapi para pengajar sesat ini, maka Rasul Paulus pun mengirimkan suratnya kepada Timotius agar terus berjuang dan menaruh pengharapannya kepada Allah yang hidup. Meskipun Timotius masih sangat muda, tapi Paulus mengingatkannya agar menjadi teladan. Dalam ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sungguh Timotius harus berjuang agar ia bisa menjadi contoh, sekalipun itu bagi orang yang lebih tua darinya. Timotius juga harus berjuang menjaga setiap ajarannya dari pengaruh-pengaruh pengajar sesat. Tugas ini tidaklah mudah. Timotius bisa saja menyerah dan berputus asa ketika ia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi karena ia menaruh pengharapannya kepada Allah yang hidup, Juru Selamat manusia, itu Tuhan Yesus Kristus, maka ia bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang percaya. Saudara-saudara, kita sebagai umat Tuhan saat ini terpanggil untuk menjadi Timotius masa kini. Menjadi Timotius di zaman milenial ini, di mana dalam perkembangan digitalisasi yang semakin maju membuat banyaknya ajaran-ajaran sesat beredar di dalam media sosial.
para pengajar-pengajar sesat tersebut memainkan dunia maya menjadi tembakan utamanya dalam menyampaikan doktrin-doktrin kepada anak-anak muda di zaman sekarang ini. Tidak sedikit adanya perselisihan agama dengan menjelek-jelekan agama orang lain di dalam YouTube misalnya. Ada yang mualaf dan ada yang murtad. Lalu mereka membeberkan dan menjelek-jelekkan agama yang pernah mereka anut sebelumnya, hingga agama menjadi jualan bagi mereka. Sebab itu, kita para pengikut Kristus harus berjuang dalam mempertahankan iman kita. Jangan sampai kita ataupun keluarga kita terpengaruh akan ajaran-ajaran tersebut. Tambahannya lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita juga harus tetap berjuang dalam menjaga imun tubuh kita dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tunduk dan patuh akan protokol kesehatan adalah sebuah perjuangan yang harus kita jalankan. Di mana ekonomi yang mulai turun karena pekerjaan tidak maksimal, bahkan ada yang kena PHK, lalu lelah karena mengajari anak daring. Tentu keadaan tersebut memang sangat sulit. Sebab itu dibutuhkan jerih payah dan perjuangan kita. Nah, agar kita mampu untuk tetap menjalaninya, maka kita harus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bersama Tuhan pasti ada jalan keluar akan setiap masalah hidup yang kita hadapi. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap perjuangan kita di hari-hari yang lalu, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami menyembah-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan jika kami masih boleh merasakan kehidupan hingga saat ini. Melalui kasih-Mu, Kau tidak henti-hentinya memberkati hidup kami, keluarga kami, dan setiap pekerjaan kami hingga saat ini. Terima kasih Bapa untuk sapaan firman-Mu di pagi ini, untuk menyertai kami dalam mengawali setiap pekerjaan dan aktivitas kami. Mari Bapa Engkau berkati pekerjaan kami satu hari ini. Mari Tuhan Kau berkati anak-anak kami yang harus sekolah di rumah. Kau berkati keluarga kami yang dekat, yang jauh dari kami. Engkau juga memberkati seluruh jemaat-Mu. Kiranya melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau memampukan kami untuk tetap taat dalam melakukan setiap perintah Tuhan. Kuatkan kami Tuhan untuk selalu menjalankan protokol kesehatan. Mampukan kami juga untuk menjaga kesehatan tubuh kami. Kami percaya Bapa, melalui penyertaan Tuhan, kami bisa menghadapi semuanya. Ampunkan kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Haleluya, puji